Nah, jadi saya itu termasuk orang yang nggak heran kalau ada ulama dekat dengan Umar, nggak apa-apa. Kita husnudzon aja. Kembali ke Syekh Salim. Akhirnya beliau segera menjalankan mandat itu. Beliau berangkat ke India dan menjelajah sebagian besar pelosok India guna mencari senjata tercanggih. Ya, zaman dahulu India sudah canggih, tapi Yaman belum canggih. Namun beliau malah menemukan alat perang tersebut di Singapura. Ya, suruh cari senjata tercanggih, cari di India nggak ketemu, ketemunya di mana? Di Singapura. Singapura itu ya, dekat Sumatera itu ya. Segera beliau membeli alat itu dan mengirimkannya ke Hadramaut. Berkat jasanya itu nama beliau begitu disegani oleh pihak kerajaan. Di samping seorang ahli militer, beliau juga ahli diplomasi yang ulung. Sejarah mencatat sejak 3 abad sebelum kelahiran Syekh Salim, ya, 3 abad sebelum kelahiran Syekh Salim, kerajaan Kathiri sudah terlibat perang perebutan kekuasaan dengan suku Yafi. Ya, suku Kathiri terlibat perang perebutan kekuasaan dengan suku Yafi untuk menguasai berbagai wilayah Hadramaut dan Yaman. Di akhir Rabiul Akhir tahun 1265 Hijriah, sebanyak 800 pasukan menyerang kota Seiyun. Pihak kerajaan Kathiri berhasil memukul mundur pasukan suku Yafi dan banyak tentaranya yang ditawan. Berkat diplomasi yang dilakukan oleh Syekh Salim, rekonsiliasi damai pun disepakati di antara kedua pihak. Ulama zaman dahulu tidak hanya bisa ngaji, tapi juga bisa militer dan lain-lain. Kalau di Indonesia itu di kota-kota, zaman Belanda ya, zaman Belanda. Jadi kalau mau belajar agama di madrasah, kalau belajar ilmu dunia di SD, SMP, dipisah-pisah. Akhirnya kurang sempurna. Tapi dengan begitu ada hikmahnya. Ada hikmahnya itu ya ada kurang lebihnya lah. Hikmahnya itu bisa fokus. Maka ulama di Indonesia itu banyak yang alim karena itu fokus. Tapi nggak bisa ngitung duit, nggak apa-apa. Yang penting ngerti ilmu agama. Hasil mufakat memutuskan agar suku Yafi harus diusir balik ke daerah asalnya. Timur Laut Teluk Aden, dan tidak boleh bergerilya lagi di wilayah Hadramaut. Berkat jasanya inilah beliau Syekh Salim diangkat menjadi penasehat pribadi Sultan Abdullah bin Muhsin Al-Kathiri. Jadi penasehat Sultan. Lalu bagaimana sih beliau kok dari Hadramaut kok bisa sampai ke Batavia pada saat itu, sekarang Jakarta ya, kok bisa sampai ke Jakarta? Pada awal hikmah Syekh Salim sebagai penasihat pribadi Sultan Abdullah, semuanya berjalan sangat indah dan harmonis. Sultan Abdullah selalu mendengarkan, melaksanakan setiap petuah Syekh Salim, seperti itu ya, Syekh Salim. Ruangan istana pun berubah bak majelis ilmu yang senantiasa memendarkan keindahan. Ya, karena ada syekh ulama tadi yang menjadi penasihat. Namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya kepentingan yang berbau politik, akhirnya Sultan Abdullah sering mengabaikan setiap petuah dan larangan beliau nih, ya. Biasanya kalau sudah aman ya, ulama-ulama itu enggak diabaikan. Kalau sudah nyaman, ulama-ulama itu diabaikan. Sultan Abdullah juga begitu. Beliau sering mengabaikan setiap petuah dan larangan Syekh Salim. Bahkan Sultan Abdullah
malah meremehkan Syekh Salim. Oh, itu Sultan meremehkan ulama. Kualat nanti. Akhirnya karena mendapat perlakuan yang buruk, Syekh Salim memilih pergi ya, mengembangkan sayapnya meninggalkan bumi para wali Hadramaut menuju negeri Hindia. Beliau pergi ke Hindia. Kemudian melanjutkan rihlah dakwahnya menuju Batavia. Batavia sekarang itu Jakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Hindia Belanda ya. Hindia Belanda ibu kotanya di Batavia. Nah, kabar kedatangan Syekh Salim segera tersebar luas di tengah penduduk Batavia. Jadi penduduk Batavia itu dulu sudah tahu namanya Syekh Salim itu ulama itu ya. Sudah mendengar keulamaannya Syekh Salim. Bak lautan mereka berbondong-bondong datang menemui Syekh Salim. Jadi ulama dahulu di Batavia sudah mengenal keulamaannya Syekh Salim yang di Hadramaut. Begitu Syekh Salim sampai di bumi Jawa ya, tepatnya di Batavia, itu orang-orang itu ya berbondong-bondong datang menemui Syekh Salim. Jadi Batavia dulu hebat ya. Orang-orang Jakarta dulu hebat, sekarang juga hebat. Majelis Rasulullah itu penuh dengan orang. Sangat cinta mengaji. Nah, itu tradisi yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Buat apa kita pintar ngaji tapi anak kita nggak bisa ngaji? Lanjut tentang Syekh Salim. Mereka berbondong-bondong datang menemui Syekh Salim. Dari yang sekedar meminta barokah doa, zaman dahulu sudah ada meminta barokah doa, hingga menuntut ilmu, mencari ilmu. Melihat animo masyarakat Batavia yang besar, akhirnya beliau membuka halaqah ilmu di kawasan tersebut. Dalam berdakwah membumikan ilmu di kawasan Batavia, beliau dikenal sangat tegas apapun resikonya. Beliau sering menyindir para ulama yang dekat dengan pihak kolonial. Dekat maksudnya mungkin main-main dengan pihak kolonial, maksudnya mungkin ya berkhianat pada Batavia lah. Tapi mereka malah dekat dengan pihak kolonial. Dekat ini mungkin istilahnya apa ya? Kong kali kong lah paling lah. Kong kali kong lah. Dengan pihak kolonial. Tidak jarang beliau memberi nasihat kepada ulama yang sering mondar-mandir kong kali kong di sekitar penjajah Belanda. Syekh Salim. Aktivitas Syekh Salim yang padat dengan jadwal majelis taklim, belum lagi kunjungan masyarakat dan teman sejawat tidak membuat beliau mengendurkan aktivitas ibadahnya kepada Sang Pencipta. Beliau dikenal sebagai ulama yang menghabiskan waktunya selalu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Maki menceritakan bahwa Al-Maki berarti di Mekah, ya. Al-Maki berarti mukim di Mekah. Jadi Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Maki itu ulama Mekah. Menceritakan bahwa Syekh Salim pernah menghatamkan Al-Quran ketika melakukan tawaf di Baitullah. Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Maki ulama Mekah menceritakan bahwasanya Syekh Salim pernah menghatamkan Al-Quran ketika melakukan tawaf di Baitullah. Tawaf kok hatamkan Al-Quran. Ini kalau saya tetap percaya, karena saya termasuk orang yang percaya pada wali, percaya pada karomah. Wah, enggak mungkin tawaf ke hafal Quran. Tawaf ke hatam Al-Quran. Ya namanya auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Mereka ya kekasih Allah. Kasih Allah. Mereka ya namanya kekasih Allah ya istimewa. Langit Batavia nampak begitu suram seakan-akan mendung yang berwarna hitam.
pekat mengelanjut di setiap sudutnya pada tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Masyarakat Batavia kehilangan tokoh panutannya, yaitu Syekh Salim telah berpulang ke rahmat Tuhan. Jadi Syekh Salim wafat tahun 1855 Masehi. Lautan manusia membanjiri setiap jengkal bumi Tanah Abang, ya. Batavia itu. Jadi saat beliau wafat itu lautan manusia membanjiri setiap jengkal bumi Tanah Abang Batavia. Beliau wafat, orang-orang berdatangan. Lautan manusia. Kalau orang baik itu, kalau wafat itu banyak yang datang, banyak yang mendoakan, dan banyak yang menyolati. Orang-orang menjadi sedih. Tapi kalau orang-orang jahat, ya, meninggal, wah, orang-orang pada seneng. Alhamdulillah ini ayam aman, alhamdulillah ini, wah, yang ganggu sudah nggak ada. Nah, tapi kalau orang baik, tentunya banyak yang berduka. Mereka datang hendak memberikan penghormatan kepada ulama panutan dan pelindung mereka, yaitu Syekh Salim bin Sumer. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitulah tentang beliau. Nah, sebelum kita ngaji, ya, biar kita tahu siapa sih si beliau itu. Insya Allah ngaji hari Senin, insya Allah. Hari Senin insya Allah kita mulai ngaji kitab ini, ya, Safinatun Najah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat berkah. Oh ya, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Syekh Salim. Ya, mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan, ya, derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua nanti bisa istiqomah mengkaji kitab ini, mendapatkan keberkahan dari kitab ini, ilmu ini, dan tentu mu'alifnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.